الذي رتب على حج بيته الحرام كل خير جزيل وجعل قصده من عدد القربات الموصلة إلى ظله الظليل ويسر أسبابه وهون الوصول إليه والسبيل وسهله بلطفه وكرمه غاية التسهيل وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الجليل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق في كل خلق جميل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بكل أمل نبيل وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puja dan puji kita tujukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita masih dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jami' Al-Barakah ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat yang sangat mulia. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga dan para sahabatnya serta para tabi'in-tabi'innya yang telah menuntun kita semua ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak henti-hentinya seorang khatib selalu mengingatkan untuk dirinya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak terasa berjalan waktu, kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah, yang dimana bulan Zulqa'dah ini adalah salah satu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lebih dikenal lagi dengan bulan Syahrul Hurum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada bulan Zulqa'dah ini kaum muslimin yang mendapat penghormatan untuk menunaikan ibadah haji pada hari-hari ini sedang berangkat ke tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan penghormatan itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita dapat berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Namun sebuah doa harus kita iringi dengan upaya yang maksimal untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan tema tentang langkah-langkah membangun kemampuan berhaji dan berumrah pada Jumat ini. Berikut inilah beberapa langkah untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut. Adapun langkah yang pertama adalah bercita-cita dan berdoa secara tulus agar dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita hendaknya memiliki cita-cita dan obsesi untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah. Ketulusan cita-cita dan doa untuk menunaikan suatu kebaikan
seringkali mengantarkan kita kepada keberhasilan untuk menunaikan. Tapi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba syahadah sadiqan u'tiyaha." Yang artinya, barang siapa mencari kesyahidan dengan tulus akan dianugerahkannya kepada kesyahidan sebagaimana yang dia cita-citakan. Hadis riwayat Muslim. Seandainya kita tidak berhasil merealisasikannya di dunia, Allah akan tetap memberikannya pahala di akhirat meski kita tidak pernah melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala Allah syahadah bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata 'ala firashih." Yang artinya, barang siapa memohon kepada Allah syahidan dengan tulus, Allah akan mengantarkannya ke posisi-posisi para syuhada meski dia meninggal di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua hadis di atas memang berkenaan dengan keinginan dan cita-cita untuk meraih kesyahidan dalam hidup. Namun para ulama berkata, tidak hanya berkenaan dengan cita-cita meraih kesyahidan. Kaidah yang terdapat pada kedua hadis di atas berlaku untuk semua bentuk amal kebaikan, termasuk di dalamnya niat haji dan umrah. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun langkah yang kedua, memandang haji dan umrah sebagai ibadah yang wajib, bukan sekedar ibadah yang sunnah. Dengan memandang haji dan umrah sebagai ibadah yang wajib, motivasi untuk menunaikannya akan semakin kuat dan besar. Berbeda halnya kalau memandang kedua sebagai ibadah sunnah. Motivasi untuk menunaikannya tidak akan begitu kuat. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwa haji hukumnya wajib menurut semua ulama berdasarkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-Qur'an 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Sedangkan berkenaan dengan umrah, maka sebagian besar ulama telah bersepakat bahwa hukumnya juga wajib. Abdullah bin Umar berkata, "Laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umratun." Tidak ada seorang pun melainkan wajib baginya melakukan haji dan umrah. Hadis Bukhari Muslim. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya umrah mendampingi haji dalam kitab Allah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Al-Baqarah ayat 166. Dengan menyadari bahwa haji dan umrah hukumnya wajib, bahkan haji juga menjadi salah satu bentuk Islam, Anda akan lebih bersungguh-sungguh untuk menunaikannya. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun langkah yang ketiga adalah meningkatkan kerja dan usaha agar memiliki kemampuan untuk berhaji. Haji dan umrah termasuk ibadah yang memerlukan ketersediaan dana dan kekuatan fisik. Oleh karena itu, haji dan umrah hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Jadi kita harus berusaha memiliki kemampuan untuk menunaikan haji dan umrah. Berkenaan dengan syarat kesanggupan kepada kalam Allah, yang artinya orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Al-Imran ayat 97. Ad-Dahhak berkata, kesanggupan adalah memiliki perbekalan dan kendaraan. Barang siapa masih muda dan belum memiliki cukup harta, ia bisa bekerja dan mendapatkan upah untuk keperluan makan diri dan keluarganya. Al-Faqih artinya tidak bisa memiliki kekayaan tetapi memiliki kekuatan untuk bekerja, maka ia harus bekerja semaksimal kemampuan agar mampu menghadirkan perbekalan dan kendaraan untuk berangkat haji dan umrah. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun langkah yang keempat adalah menjual aset pribadi untuk berangkat haji selama tidak mengganggu stabilitas keuangan dan kemaslahatan keluarga. Jika tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, tapi memiliki barang-barang yang bisa dijual, maka kita boleh menjual barang-barang kita selama tidak merugikan kepentingan keluarga dan pihak lainnya. Diriwayatkan bahwa seorang lelaki yang sudah berumur menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku menyampaikan salam untukmu dan berdoa untukmu. Semoga engkau mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Ia juga meminta kepadaku agar aku membawanya serta berhaji
sesuatu yang membawamu berangkat haji. Ia berkata, hajikanlah aku dengan mengendarai untamu. Aku pun menjawab, unta itu sudah aku wakafkan di jalan Allah, kataku kepada istriku. Berhajilah dengan mengendarai kuda yang selama ini kamu gunakan untuk pengairan sawahmu. Aku menjawab kembali, kuda itu selalu aku gunakan bekerja secara bergantian dengan anakmu. Ia berkata, kalau begitu jual saja kurmamu. Aku menjawab, itu adalah stok makanan untukku dan anak-anakmu. Rasulullah SAW tersenyum, kagum dengan keinginan istri orang itu untuk berangkat haji. Wahai Rasulullah, ia juga memerintahkan aku untuk menanyakan kepadamu, amal apakah yang dapat menandingi ibadah haji bersamamu. Beliau pun Rasulullah bersabda, Aqliha binti as-salam wa rahmatallahi wa akhbirha annaha ta'jibu hajjatan ma'i umratan fi Ramadan. Rasulullah bersabda, sampaikanlah kepada istrimu dari aku, bahwasanya semoga ia mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dan beritahukanlah kepada istrimu bahwa umrah di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Ibnu Huzainah. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang terakhir adalah berhutang jika merasa yakin dapat melunasinya. Jika tidak memiliki aset yang bisa dijual, maka ia boleh berhutang selama memiliki keyakinan kuat dapat melunasinya. Talib menuturkan, aku mendengarkan Ibnu Abi Aufa ditanya tentang seseorang meminjamkan uang untuk berhaji, lalu ia menjawab, Yastadzimullah wa la yastadzidhu. Qala wa kunna naqulu la yastadzidhu illa an yakuna lahu wafa'un. Yang artinya, hendaknya dia meminta rezeki kepada Allah dan tidak meminta pinjaman kepada selainnya. Ia berkata, kami menegaskan bahwa tidak sepatutnya berhutang untuk berangkat haji kecuali orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melunasinya. Hadis riwayat Baihaqi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tanfiru biha al-qulub wa tasbihu biha al-qulub وتنطلق بها العصور وتلين بها السرور وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.